Ya, belum memperoleh berkah dengan mendengarkan dhamma. Mari kita bersikap yang baik, mengarahkan batin untuk menghormati Guru Agung kita. Mari beranjali, merapatkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, pada malam ini Bante akan mencoba mengulang kembali dhamma ajaran Guru Agung kita. Ya, sebenarnya apa itu ajaran dhamma? Ya. Nah, di Indonesia diminta dijadikan disebut sebagai agama. Ajaran atau agama ini bagaimana sesungguhnya? Ya. Kalau kita bertanya, merenungkan ketika baru lahir ya, sebagai seorang bayi, ya, bayi itu tidak belum bisa berpikir dengan jelas, ya, berbicara sepatah dua patah kata pun belum bisa, ya. Kecuali beberapa yang spesial, ya. Dia masih membawa ingatan masa lampaunya, ya. Atau seperti Sang Buddha sebagai bodhisatta, baru lahir sudah bisa langsung berbicara, 3 kehidupan, langsung bisa seperti ketika Pangeran Siddhartha itu yang pertama, ada 2 lagi, seorang bayi masih tidak bisa langsung menyatakan dirinya sebagai umat Buddha. Seperti tadi menyatakan berlindung pada 3 permata. Nah, ini kalau sudah memahami dan memang menyatakan dalam batin, bahkan sampai diucapkan pada orang lain, nah, ini sudah sah sebagai siswa Sang Buddha. Nah, jadi ketika dewasa, sebagian terpengaruh oleh negara luar, budaya asing, atau bahkan ajaran agama yang lain, mengatakan bahwa semua agama itu sama,
kamu pindah aja, teman kamu di sini lebih asik, lebih ramai. Oh, tunggu dulu ya. Jangan mau mengambil keputusan yang begitu penting hanya karena ya beberapa kalimat yang dilontarkan. Kondisi ini sudah terjadi di zaman Sang Buddha. Ya. Pada suku Kalama, banyak pendatang dari luar berdatangan ke tempat tinggal suku Kalama. Ya, sehingga bingung, yang mana ini? Yang mau diikuti ajaran atau agama yang mana? Nah, Sang Buddha menyatakan, ya, kamu selidiki, kamu terapkan yang mana yang memberikan kebahagiaan, output hasil yang memang paling membahagiakan bukan hanya sendiri-sendiri tetapi semakin banyak semua orang-orang di dekat kamu juga bahagia. Nah, itu tanggapan dari Sang Buddha sendiri, ya. Jadi jangan mau keputusan begitu penting langsung kemudian ya hanya karena ucapan beberapa kata langsung kita berubah, ya. Zaman Sang Buddha kejadian ini juga sudah pernah. Ada ya, keluarga-keluarga ketika Sang Buddha datang ke kota Sawati. Tahu kota Sawati, Bapak Ibu? Udah sering diucapkan di Manggala Sutta, ya. Ya, nanti periksa sendiri buku paritanya lagi, ya. Kota Sawati sangat baik, ya. Sangat, ya, kalau dibilang tempat yang feng shui-nya sangat bagus, ya. Mengapa? Karena Sang Buddha paling banyak menetap masa wasa, ya, masa musim hujan di kota Sawati. Kadang di wihara yang di Manggala Sutta, wihara Jetawana. Kadang di wihara Puba Arama. Ya. Keduanya yang berdana adalah orang yang paling unggul sebagai upasaka upasika, ya, yaitu umat rumah tangga pria dan wanita yang paling dermawan, terunggul dinyatakan sendiri, ya, oleh Sang Buddha. Jadi ya pada saat itu beberapa keluarga kalau Sang Buddha datang mereka mendengarkan Dhamma, ya. Tetapi begitu Sang Buddha pergi, wah mereka, wah tidak ada Bante, tidak ada Sang Buddha, beralih, ya, kepada guru-guru yang lain, petapa-petapa yang lain. Ya, ini ibaratnya angin bertiup ke kanan, pergi ke kanan, air mengalir ke bawah, pergi ke bawah, ya. Sehingga apa? Ya, dia masih kurang kuat fondasinya, ya. Kalau seperti bangunan yang kurang kuat, baru-baru ini gempa di mana, ya? Di negara Buddhis, ya.
Myanmar dan Thailand itu. Kalau fondasinya kurang kuat, baru ada getaran saja, wah langsung ayo lari kabur ya. Ya, tapi kalau sudah kuat ya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berdesakan ya, akan menuju pintu keluar. Nah, kembali ya. Jadi berusaha mempelajari ajaran Dhamma itu sendiri itu bagaimana. Apakah memang tadi membahagiakan semua makhluk ya sebanyak mungkin, selain terutama diri sendiri ya, atau tidak. Nah, ya. Jangan malah ada sesuatu yang lebih penting. Berdasarkan maknanya dikatakan agama itu adalah yang terpenting dalam hidup seseorang. Hari Minggu kesempatan sangat baik untuk merenungkan Dhamma, mendengarkan Dhamma ya. Toko sudah tutup, kantor sudah juga libur ya. Tapi dipakai untuk apa? Ya, masih lembur untuk urusan pekerjaan. Keluarga pun juga tidak diluangkan ya. Akibatnya apa? Ya, sangat disayangkan orang seperti ini kebijaksanaan dan kemajuan batinnya tidak secepat ya, yang rajin setiap minggu ya, mengkhususkan waktu untuk Dhamma, untuk fondasinya sebagai umat Buddha. Nah, Sang Buddha juga ya pernah menyatakan ketika waktu itu masih Bodhisatta ya, calon Buddha, bahwa dia tidak ingin tinggal di sebuah gunung yang memancarkan kilauan emas. Ya. Mengapa? Ya. Semua yang tinggal di sana, hewan-hewan yang tinggal di sana, semua seolah-olah berkulit keemasan, pukul rata. Ya. Padahal yang memiliki keindahan berkat buah karma baiknya di sana menjadi sama, ya, tidak terlihat kebaikannya. Ada beberapa hewan ya, yang memiliki kulit keemasan ketika Sang Bodhisatta terlahir. Ya. Ada yang di udara, ya, yaitu tahu yang berkulit keemasan Bodhisatta sebagai seekor burung. Burung apa? Hah? Oh ya, memang paling berpengetahuan ya. Ya, upasaka siapa namanya? Johandi. Oh ya, burung merak ya. Lalu kalau yang di air, apa hewan apa? Ya, ada yang di air ya.
kura-kura emas, ya. Oh, senang kan dapat kura-kura emas, ya. Jangan malah kucing emas, ya. Ya, kucing tidak termasuk, ya. Kalau untuk hewan darat, kera emas. Ya. Lalu ada juga yang amfibi. Amfibi tahu bisa hidup di air dan di darat. Kepiting emas. Sudah berapa? Merak, kura-kura, kepiting, kera, 5 kalau satu lagi apa? Ya boleh cari sendiri, ya. Atau nanti bertanya kalau memang sangat ingin tahu. Akhirnya apa? Ketika menjadi Pangeran Siddhartha sebagai calon Buddha juga berkulit keemasan, ya. Maka kadang-kadang di beberapa tempat ada rupang kulitnya karena bahannya tidak warna emas, kemudian ditempelin cat emas, ya. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi dengan keyakinan disepuh dengan emas, ya. Contohnya ada rupang Buddha di Thailand yang wah itu bukan disepuh, dicetak, memang dilebur, ya, dengan emas. Tapi enggak semua emas, ada rongganya, ya. Kalau enggak mungkin berapa berat, ya. Tapi ketika diserang sama negara asing, Budanya tertutup, ya, sehingga aman. Kalau enggak, sudah mungkin dibawa pulang, ya. Ya, kembali pada tadi, ya. Ya, jadi bagaimana, ya, supaya semua makhluk berbahagia? Pertanyaan ini oleh Raja Dewasaka, ya, sedang senang-senangnya duduk, ya, tinggal di istananya, di singgasana kursi kebesarannya, ya. Muncul di pikiran, wah ini penting ini. Saya akan mengunjungi Sang Buddha, ya. Mau bersusah payah mengunjungi dunia manusia yang, ya, tidak harum untuk para dewa. Tetapi karena pentingnya mau turun ke dunia manusia untuk bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjawab, sebabnya adalah mana. Tahu mana? Ya, Bante terjemahkan sendiri sebagai pembandingan, ya. Ada yang menerjemahkannya sebagai kesombongan, tetapi masih kurang mencakup, ya. Hanya sebagian. Ada 9 kondisi pembandingan itu yang mungkin terjadi, ya. Kesombongan cuma, ya, beberapa dari itu. Ketika seseorang pada kenyataannya dia lebih tinggi dari yang lain. 3 kondisi. Ketika seseorang pada kenyataannya dia setara dengan yang lain. Ini juga 3 kondisi, ya. Yang terakhir sudah bisa tebak, ya, ketika pada kenyataannya dia lebih rendah dari yang lain. Masing-masing 3 kondisi. Pada saat dia lebih tinggi, dia merasa dirinya lebih tinggi. Nah, ini yang kita menganggap sebagai kesombongan. Ya, benar, ya. Pada saat lebih tinggi merasa dirinya lebih tinggi, berpikir dirinya lebih tinggi. Oh, ini bukan kesombongan, ini kebenaran, ya. Tapi juga sudah merupakan
pembandingan. Lalu ketika dia lebih tinggi, dia merasa dirinya setara. Dan terakhir ketika lebih tinggi, dia merasa dirinya lebih rendah. Kalau yang setara ini rendah hati. Kalau lebih rendah, rendah diri. Ya, sudah memang nyatanya tinggi, tapi malah merasa lebih rendah. Bisa terjadi? Ya banyak. Beberapa karena ya trauma kejadian ketika kecil misalnya, ya. Atau patah hati, ya. Dulu masih jelek, ya. Belum tahu berdandan misalnya, wah ditolak, ya. Sejak itu merasa rendah diri di depan kalangan lawan jenisnya. Lah yang 6 lainnya sama seperti itu, ya. Pada saat setara dia merasa dirinya lebih tinggi, berpikir lebih tinggi. Ya ini sudah kesombongan, ya. Pada saat setara dia berpikir setara. Pada setara dia berpikir lebih rendah. Nah yang 3 lagi terakhir seperti itu juga. Nah, tapi ini adalah sumbernya, ibaratnya ibunya, ya. Ya. Penyebab walaupun semua orang itu ingin bahagia, sama keinginannya, sama semua mau sama-sama bahagia, tetapi tidak terjadi. Dari ibu pembandingan mana ini kemudian beranak, menghasilkan keturunan 2, yaitu Isa. Tahu Isa? Siapa yang tahu arti Isa? Bukan Isa Al-Masih, ya. S-nya 2, ya. Tapi kalau ada yang namanya Isa, ya ya mungkin makna atau singkatan dari yang lainnya. Jangan menjadi lalu kemudian wah kok namanya jelek, ya. Nah, tidak baik, ya. Nah, Isa adalah kekikiran, ya. Dari pembandingan muncul kekikiran, ya. Itu yang pertama. Anak yang lainnya macarya. Apa itu macarya? Salah. Isa iri hati, ya. Oh salah, ya. Nah, macarya itu baru kekikiran, ya. Nah, supaya sesuatu itu lebih jelas, sebaiknya ada pengukurnya. Kalau tidak harus nanti orang lain terus-terusan bertanya kepada yang tahu. Contohnya seperti Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha menjelang Sang Buddha mau parinibbana. Oh di sini, di kota ini, di desa ini yang dikunjungi bersama, ya. Siapa yang sudah mencapai kesucian, ya. Oh si Anu, si Ani, ini sudah mencapai kesucian pertama, yang ini kesucian kedua, ya. Dan terus-terusan berulang ditanyakan, Sang Buddha mengatakan ini tolak ukurnya, yaitu dia akan tanpa tidak sengaja, ya. Jadi tidak pernah dengan sengaja akan melanggar 5 sila Buddhis, Pancasila Buddhis. Nah, ini tolak ukur seseorang sudah mencapai kesucian pertama setidaknya, ya.
Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, seberapa dekat kita dengan ya garis finish ini? Ya, kalau kita naik mobil dari rumah ke Wihara, siapa yang dari rumah tadi? Semua ya, dari rumah ya. Nah, kita tahu, oh sekian kilometer. Ya, kita tahu tinggal berapa dekat lagi. Tetapi kalau tidak ada tolak ukur, ya kita tidak tahu. Isa Macaria yang menjadi penyebab membuat ya makhluk-makhluk tidak bahagia juga perlu ya kita perlu tahu terdiri dari apa saja. Nah, dengan tolak ukur ini kita bisa mengetahui ya masih berapa kuat, apakah sudah semakin lemah, apakah kita sudah semakin jauh, semakin dekat melangkah di jalan Dhamma. Tahu melangkah di jalan Dhamma? Ya, itu judul buku. Tapi bukan Bante yang nulis, ya, Bante yang lain, ya. Ya, ada 5, ya, 5 kategorinya, ya. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan kekikiran. Siapa? Ada 5 loh, Mas. Siapa bisa? Ya. Sebut salah satu dari 5. Ya. Ya, kalau bisa nanti mungkin dari panitia dapat surprise hadiah, bukan dari Bante ya, Bante tidak bawa. Ya, ada yang mau? Mana tahu nanti karma baiknya berbuah. Oke, kalau gitu Bante jawab sendiri ya. Yang pertama adalah ya tanah, tempat atau lokasi. Ya. Bahasa palingnya awasa. Ya. Kadang-kadang seseorang memiliki kekikiran terhadap tanah. Ya. Contohnya, ya, walaupun daerah itu sedang terjangkit oleh wabah penyakit, banyak penduduk yang tinggal di daerah itu tidak mau pindah. Walaupun tahu bisa kehilangan nyawa, ya. Ya kan hidupnya ya, bukan nyawa ya. Nah, jadi melekat pada tempat. Sang Buddha sudah mewanti-wanti kepada para biku. Ya. Kalau ada tempat-tempat yang berbahaya, boleh pergi. Tempat-tempat di mana 4 kebutuhan tidak didanakan, tidak didapatkan, boleh pindah. Buktinya ketika India ya yang sebutannya jambu dipa ya karena bentuknya seperti jambu. Ya. Nanti di akhir Bante kasih pantun ya terkait jambu ya. Nah,
para biku sangga yang ada akhirnya keluar dari India, ya, karena negara asing menyerbu, ya, timbul peperangan. Bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu saudara saudari sekalian, juga adik-adik, pasti, ya, tidak hanya terus-terusan di kota kelahiran, tempat kelahirannya, ada kalanya akan pindah untuk tinggal atau berada untuk urusan kerja atau urusan sekolahnya di tempat yang lain. Boleh pindah, tidak dilarang. Tapi ingat, jangan malah di tempat yang baru itu Anda semakin jauh dari posisi sebagai umat Buddha. Semakin mudah dan menjadi kecolongan untuk melanggar kebaikan Dhamma. Ya. Jadi jangan kikir-kikir terhadap tempat yang disayangi, ya, yang disukai. Lalu yang kedua adalah kula, artinya keluarga. Ya, ya kita paling tahu, ya, paling berat biasanya untuk berpisah dengan keluarga yang dicintai. Ya. Tetapi kalau keluarga ini ternyata tidak baik silanya, ini bisa menyebabkan, ya, kekayaan yang dimiliki menjadi habis. Mau tidak mau, walaupun harus, ya, keras hati, kita harus berpisah dengan sanak keluarga yang seperti itu. Mau membantu, bantu dengan diam-diam, ya, melalui perantara. Pokoknya dikatakan oleh Sang Buddha kepada seorang upasaka, umat awam pria, ya. Kalau seperti ini, orangnya ada seperti ember yang bocor. Diisi sebanyak apapun, embernya akan habis. Nah, yang itu kekiran pada keluarga, ya. Tetapi kalau tidak seperti itu, ya bantulah, walaupun itu mungkin sanak yang jauh sekali, ya, dari, ya, muncul karena ikatan pernikahan, malah dari pihak kakek, ya, sanak yang jauh dari pihak kakek buyut, masih tahu, ya, keturunan dari saudara kakek atau bahkan kakek buyut. Nah, kalau memang tahu, memang mampu, memang mau, punya sangu, dibantu, ya. Lalu yang ketiga adalah, ya, sudah tanah keluarga, ya, wano, ya, wana, kemasyuran, ya. Ya, kemasyuran bisa berarti berpengaruh, atau bisa berarti juga punya tubuh atau wajah yang rupawan, ya. Kekikiran terhadap
kemasyuran. Begitu ada, ini terutama mungkin para selebritis, itu ya idol yang baru lebih termasyur, menjadi tidak bisa tidur. Ya. Rekan lebih dikenal sama pimpinan. Nanti pimpinan lebih peduli pada rekan itu, ya. Timbul kekikiran, ya. Timbul juga iri hati, ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Kemasyuran. Nah, terkait dengan ini juga berkaitan, ya, dengan nama baik. Hati-hati, jangan mencemarkan nama baik. Nanti seperti Ahok, ya. Ya, sebenarnya tidak bertujuan seperti itu, tetapi kemudian digunakan untuk menjatuhkan. Hati-hati, Ahok masih ringan. Ada yang sangat peduli dengan gengsi namanya, bisa sampai bawa apa di sini? Parang, pisau, golok. Nah, kalau di Papua bawa anak panah beracun. Kita bisa mati. Di zaman dulu Sang Buddha pernah mendamaikan peperangan yang akan terjadi antara suku Kolita dengan suku Sakya, ya. Karena apa? Ya, pihak yang berselisih memperebutkan air sungai Rohininya, mencemarkan nama baik suku, bahkan keluarga kerajaan yang berselisih. Padahal awalnya cuma ya yang tinggal petani di sebelah sungai tersebut, ya. Kemudian meluas, ya, menjelekkan sampai, ya, suku, bahkan raja, penguasa tertinggi dari pihak yang berselisih. Akhirnya apa? Untuk, ya, membela nama baik, ya, sampai mau perang dua kerajaan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah keuntungan, labha, ya. Labha memunculkan lobha, ya. Keuntungan sudah diterima, ya, biasanya tidak mau dilepas. Ya. Akibatnya apa? Melanggar sila, ya. Lagi lesu, tapi tidak mau keuntungannya menurun, mau tetap seperti tahun yang lalu. Ya. Apa yang terjadi? Ya, karyawan tidak dinaikkan gaji, ya. Yang lebih parah lagi, namanya pimpinan biasa lebih banyak apakah kepandaian, ya, kepintaran lah, ya. Kepintarannya, ya, karyawannya kemudian, ya, digunakan berlebihan, sehingga apa? Timbul perselisihan, ya.
bisa sampai ya namanya itu apa, demo dari para pekerja. Di sini ada yang suka demo, tidak apa-apa. Bagus juga ada ya. Demo yang bagus demokrasi ya. Bagus. Ada yang milih demokrasi? Ya, rahasia ya. Kalau pilihan luber tidak bagus terbuka. Nah, apa? Sudah. Pertama, dana, keluarga, kemasyuran, keuntungan, TKKK, terakhir adalah dhamma. Ya. Oh, di sini bukan ajaran Sang Buddha maksudnya. Ya. Satu kata itu bisa punya makna beberapa. Ya, apa istilahnya? Homogen, homonim ya. Seperti contohnya apa yang dua kata, satu kata punya dua arti. Ya. Ya bisa ya bisa ya. Bisa apa? Bisa ular atau bisa belajar. Ya. Jadi yang terakhir dhamma adalah pengetahuan. Ya. Sudah memiliki pengetahuan tidak mau dibagi kepada yang lain. Mau disimpan terus. Ya. Akibatnya sebuah perguruan muridnya semakin lama semakin baik atau semakin turun? Turun ya. Ya. Mengapa? Oh, takut nanti muridnya lebih pintar dari gurunya ya. Nanti bisa pekerjaan gurunya direbut. Orang beralih kepada yaitu keuntungan ya. Ada segi keuntungan. Jadi pengetahuannya disimpan, tidak semua diberikan. Tidak demikian ya. Sang Buddha bersedia ya, membabarkan ajaran pengetahuannya sepenuhnya. Bahkan pada saat mau parinibbana pun pada para biku sangga yang ada ya, berulang kali ditanyakan, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau rajin bertanya, kama baik, mudah untuk belajar, mudah menghafal, ya. IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya belum tentu, ya. Attitude-nya bukan karena sekedar rajin bertanya. Attitude berbuah mulai dari menghormat. Ya. Anda menghormat pada orang tua. Semua menghormat pada orang tua. Ada yang orang tuanya kejam di sini. Ada bapak tiri, ibu tiri. Oh, tidak apa-apa ya. Bapak tiri, ibu tiri juga ada yang baik. Ya. Ya. Tetapi sebagai umat Buddha yang menyatakan berlindung pada tiga permata, penghormatan Anda pada tiga permata dibandingkan ya, pembandingan lagi pada orang tua, bagaimana ya, lebih baik atau sebaliknya?
Ya, jadi itu juga menjadi tolak ukur. Tolak ukur apa? Ya, kemajuan kita sebagai umat Buddha. Ya, Bante cukupi sampai di sini. Ya, Bante ucapkan pantun ya. Tadi sudah Bante janjikan ya. Kemarin di pesawat dapat pantun juga. Pergi ke pasar, jangan lupa beli jambu ya. Kalau lagi di Makassar ya, ingat Wihara Sasana Dipa selalu. Ya, oke. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas dhamma desana yang telah Bante sampaikan. Semoga memberi manfaat serta pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya jawab. Ya, sebelum bertanya sebutkan nama ya, supaya orang-orang mengenal kebaikan yang bertanya ya. Namo Buddhaya Bante dan Kalyanamitta. Nama saya Heni Tunggeleng SSI, lahir di Makassar, domisili di Kendari. Panggilannya apa? Namanya panjang. Panggilannya Heni. 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 Oke. Ya Bante. Tadi kan Bante mengatakan mengenai agama Buddha, misalnya umat Buddha ya. Jadi biasanya tuh bukan semua Bante ya, misalnya ditanyakan, ada umat Buddha biasa ditanya, agama apa? Mereka menjawab, masih Buddha. Kalau saya ditanya, agama apa? Saya mantap menjawab, saya beragama Buddha. Jadi kira-kira menurut Bante fenomena apa itu Bante? Memang tidak semua, apakah mereka masih ragu terhadap Dhamma, mau beralih ke agama saudara yang lain, atau bagaimana menurut Bante? Anumodana. Ya, sebenarnya kalau jawaban yang sesuai kenyataan, harusnya yang ditanya ya kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau Bante yang ditanya, Bante ya hanya mungkin beberapa kemungkinan ya. Satu, moodnya lagi jelek ya. Sudah sering ditanya sehingga jawabnya masih Buddha ya. Dua, mungkin ada kerabatnya atau temannya yang beralih, ya jawabnya anak itu masih Buddha. Tapi ya seperti yang ini sebutkan tadi, ya mungkin juga ya ada yang membujuk sehingga dia supaya yang lain tidak khawatir menyatakan masih Buddha. Tetapi kalau memang gelagatnya tidak begitu ya baik, memang sudah menuju terlihat ragu-ragu saat menjawab, ya ini ya sebagai teman kenalan dari orang tersebut, kita perlu ya untuk
komunikasi, berbincang-bincang dengan teman tersebut supaya kegundahan, keraguan-raguannya itu menjadi hilang. Ya, sama seperti zaman Sang Buddha, ya, ada teman menyampaikan kepada Sang Buddha, ini keluarga ada yang ketika Sang Buddha pergi, kembali kepada guru-guru yang lain, yang ajaran-ajarannya aneh-aneh, ya, yang dukun lah, ya, atau yang apa jimat-jimat lah, ya. Ya jangan kita bersikap masa bodoh. Nanti ya teman kita berkurang. Nah ini sudah buah sendiri kalau masa bodoh, nanti lama-lama teman kita semakin sedikit. Ya begitu ya, ini ya Bante hanya berikan kemungkinan saja. Selamat malam Bante, satu hantu. Bante bertanya Bante, kan ini Bante kilesa itu kan ada yang sebentar. Tadi prosedurnya sebutkan nama dulu ya. Ya. Suatu untuk Bante, nama saya Joni. Ya Pak Joni, salam kenal. Bante, tahu kan nama Bante? Ya tahu Bante. Ya. Bukan Wipala ya. Wipala. Kadang-kadang salah sebut ya, Wipala, Wipula ya. Silo boleh enggak usah disebut ya. Banyak silo nanti double. Ya, silakan Pak Joni. Mohon tolong Bante jelaskan kita Bante tentang itu kilesa. Ada kilesa yang kasar, ada kilesa yang halus. Ada yang kilesa yang tersembunyi, saya kilesa. Tadi Bante jelaskan tentang mana, segala macam macaria. Isa itu kan termasuk kilesa yang mana Bante? Apakah dia halus atau yang tersembunyi atau yang mana Bante? Kasih. Ya, sebenarnya itu hanya sebutan saja ya. Misalnya ini tadi masih terisi namanya air ya, tapi sudah habis ya. Oh bukan minta tambah ya, bukan ya. Namanya air bening ya. Tetapi begitu sudah dimasukkan ke botol, namanya air botol ya. Sudah masukkan ke kulkas menjadi air es ya. Tapi sama-sama sebenarnya air ya. Cuma kalau yang misalnya yang kasar itu biasa cetananya kehendak untuk berbuatnya, dorongan berbuatnya itu sudah kuat, sudah sangat mungkin dikatakan berulang-ulang kali ya. Nah, kalau yang lemah itu mungkin baru pelaku pertama ya, atau ya mungkin sebulan cuma sekali ya. Ya, kalau yang baik juga sama seperti itu ya. Nah, Isa juga Macarya ya, karena ini adalah keturunan anak dari mana ya. Kalau diibaratkan tumbuhan, mana itu kan akar ya. Nah, jadi ini mungkin sudah di permukaan ya, belum ke batangnya, masih di situ berkembangnya ya. Nah, kalau sudah sampai ke
puncak ke daunnya itu yang paling kasar, ya. Nah kalau ya misalnya Naditi loba, ya. Kekikiran itu ada Bante. Lihat dibedakan tadinya mana kilesa itu tadi ada dibedakan menjadi mana diti loba, ya. Nah, itu semua berakar dari loba, ya. Kan dosa, loba sama moha, ya. Ya. Karena mana ini loba tadi itu dijadikan mana diti dan lobha, ya. Yang mana itu yang lemah tadi kalau dibagi 3, ya. Karena pembagian itu terserah yang mau membagi, bisa mau bagi 10, ya. Ya kalau memang sanggup menciptakan banyak istilah, ya. Nah, kalau bagi 3 yang lemah mana, ya. Titinya yang tengah-tengah, ya. Lobanya yang kuat, ya. Tetapi karena ini bersekutu dengan loba sebagai akarnya, ya, maka sifatnya loba itu dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang gampang, mudah untuk kita ketahui, kita sadari, tetapi sulit untuk kita hilangkan, kita taklukkan, ya. Nah, ya, tapi kalau isa iriati itu kebalikannya, karena akarnya dosa, itu sulit untuk kita sadari, ya. Orang tiba-tiba sudah keluar kata-kata kasar, kemarahan, kekesalannya, ya. Karena dia tidak menyadari. Kalau dia sadar, dia akan hanya di pikiran saja, ya. Nah, tetapi begitu sudah disadari, mudah untuk dihentikan tadi. Ya, itu yang bisa Bante tambahkan untuk Bapak Joni. Ada lagi pertanyaan? Sisa 1. Kotanya sisa 1. Sudah tidak ada lagi. Baiklah, untuk sesi selanjutnya Amisa Puja. Tunggu dulu. Oh, ya, maaf, sisa Bante. 1 digunakan. Ya, bagaimana kalau pemimpin yang bertanya? Tidak ada ji pertanyaannya, Bante. Tidak ada. Tidak ada, Bante. Oh, lain kali ya input Bante. Kalau supaya sebuah kegiatan sukses itu ada penanya yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dulu Bante pernah ngisi radio, yang nanya itu ya umat-umat kita dulu. Umat-umat kita sudah kita siapkan dulu. Acara-acara TV itu ya begitu semua. Ya, bahkan dibayar, ya, penontonnya ayo kumpulkan. Ya, jadi ada saat disuruh tertawa semua, ya. Yang namanya rekaman, kalau apalagi yang namanya rekaman, wah pokoknya banyak editannya. Tapi kalau yang langsung live juga ya tadi itu, karena tujuannya tadi supaya meriah, supaya dianggap acaranya baik, ya. Dengan begitu orang-orang akan mau datang lagi, mau mendengarkan SPD lagi, ya
sehingga bahkan mau mengajak keluarga-keluarganya untuk datang, ya. Ya, oke. Silakan dikembalikan untuk acara dilanjutkan. Terima kasih Bante. Baiklah, untuk berikutnya persembahan Amisa Puja. Dipersilahkan tuan rumah pada malam hari ini untuk maju mempersembahkan Amisa Puja terlebih dahulu dari Buddhist Group.